aplikasi Laravel ke VM. Jadi siapin dulu VM-nya, ini pakai Google Cloud ya. Ini udah ada alamat eksternal IP-nya untuk kita login ke VM-nya. Kemudian kita perlu ada ini domain ya. Domain login dulu pakai Niaga Hoster. Oke, ini ada satu domain autograder, nanti kita bikin subdomain ya. Di sini di DN server kita tambahin misalkan nama aplikasinya nanti apa nih? Waduh. Nah, nama aplikasinya itu itricom ya. Itricom, tipenya A, kemudian ini adalah eksternal IP-nya yang tadi. Nah, udah. Oke, kemudian kita tambahin record, confirm. Oke, ini DS recordnya udah dibikin. Nah, sekarang kita login ke VM-nya. Oh ya, pertama kita harus salin dulu projectnya ini ke VM-nya. Jadi bisa pakai git ya, nanti di clone dari VM-nya atau bisa pakai SCP ya. Kita zipin dulu, zip gitu ya, misalkan namanya itricom. Oh ya, itricom. Oh ya, ini diubah dulu sih ini ya, NV-nya biar nggak ribet. Di VM-nya passwordnya password ya. Ini udah di setup. Oke. Nah, sekarang kita baru zip. Oke, kalau udah kita cek udah ada zipnya, kemudian kita baru copy SCP. Ini mana itricom.zip ya, kita ini username-nya, ini IP dari VM-nya. Kemudian kita mau copy kemana? Ke home samida. Ini usernya udah ada ya di VM. Kita copy. Kita tungguin. Kayaknya karena ada not modules tadi deh. Oke, kita stop dulu. Kita remove dulu yang zipnya, masuk lagi ke sini. Kita remove dulu not modules biar size-nya nggak terlalu besar. Oke, sekarang kita baru zipin lagi. Nah, ini ukurannya udah 29 mega. Oke, baru kita SCP lagi. Nah, udah. Kemudian kita masuk ke VM-nya, gcloud. Nah, lamanya. Oke, sekarang kita udah ada di VM. Nah, ini yang zip tadi ya. Kalau kita LL zip tadi ukurannya ya yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita baru unzip atau nanti aja ya. Nah, ini kita kopas dulu ke dalam var ww. Oh ya, pastiin dulu di VM-nya udah install Nginx, udah install MariaDB gitu ya, udah disetting, udah install MySQL. Jadi ini kalau kita lihat nih, sudo system control status Nginx nya udah jalan, kemudian MariaDB gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang baru ini kita boleh deh kita unzip aja di sini. Unzip itricom. Oh ya, nggak ada unzip ya. Kita install dulu. Nah, udah. Sekarang kita baru unzip. Kok ini sih? Mana tadi unzip? Nah, kalau udah, sekarang ini kita kopas aja itricom ini ke var www. Ini nggak wajib ya, cuman biasanya gitu ya orang naruh projectnya di sini di var www.
slash ya, kita belum bikin foldernya. Nah sini kan udah ada beberapa nih, autogradar cloud, sden ini. Sekarang kita bikin folder mkdir it recom.autogradar.cloud. Ini nggak wajib. Oke, it recom autogradar. Oke, ini kita perlu sudo. Nah sekarang kita masuk ke sdn pool, kita masuk ke it recom kosong ya. Nah sekarang kita baru balik lagi home. Nah baru kita kopas si it recom ini ya, kita copy foldernya ke var www, kemudian tadi apa, it recom autogradar.cloud, copy. Kita perlu sudo. Nah kalau udah, sekarang kita masuk ke var www it recom. Nah projectnya udah ada. Oke, nah sekarang kita ini dulu ya, kita build dulu npm run build. Oh ya, pastiin di VM nya udah, oh ya npm dulu ya, udah install Node.js. Oke, ini kenapa nih, katanya not models mnr not, kenapa npm install permission. Oke, pakai sudo ini, sudo npm. Oke, kalau udah kita baru sudo npm run build. Nah kita build dulu. Nah sebelum, oke kalau udah, sekarang kita baru composer. Oh ya, pastiin dulu udah install composer sama php nya ya. Ada banyak. Aduh, sudo composer i, yes. Oke. Nah kalau udah, oke udah kayaknya ya. Nah sekarang kita baru bikin npm run build, udah komposernya udah. Sekarang kita bikin ininya, cd etc nginx sites available. Nah kita bikin config untuk ini dulu, untuk biar nanti ketika kita akses it recom gitu ya, autogradar.cloud, nanti bakal di redirect ke halaman yang project tadi gitu. Oke, sebelum itu kita perlu migrasi dulu ya. cd var www cd it recom, cd lagi. Sekarang kita php artisan migrate. Oke, kita bikin database nya dulu. Oke, php artisan, ada seednya nggak ya, db seed. Oke, nggak ada. Nah nah sekarang kita baru, oh ya, kita bikin php. Oh ya, ini nggak usah storage link ya, karena dia nggak bagi itu. Kemudian kita baru balik lagi ke tadi, etc nginx sites available. Nah sekarang kita bikin config-nya ini, buka ini laravel nginx. Oke, nah ini kopas saja. Sebelum itu kita pwd di sini tadi ya, sini mas. Nah ini pwd, ini nanti kita perlu ini untuk nyalin petnya, kita salin dulu petnya. Oke, kemudian balik lagi ke yang tadi, ke sini, ke nginx nya les. Nah sekarang kita bikin sudo nano, bikin sesuai dengan yang ada di media hoster tadi. Subdomain kita tadi, subdomainnya apa ya, manage ke dns it recom ini ya, sudo nano it recom .autogradar.cloud. Oke, nah kemudian kita paste yang tadi, yang ini kita paste aja. Nah kemudian, oh ya, Ctrl X, kita simpan dulu. Kita mau salin yang ini ya, ini kita nano lagi, kita edit untuk server name nya sesuaiin dengan yang tadi itu it recom autogradar.cloud ya. Kemudian ini rootnya
yang udah kita copy tadi ke public. Nah, simpan. Nah, kemudian kita sudo nginx min t. Oke, udah sukses karena kita sudo nginx restart. Sudo systemctl restart nginx system. Nah, udah. Oke, kalau udah, sekarang nanti ketika kita akses ini, maka dia akan redirect ke website yang ada di Ethereum, yang ada di sini. Gitu. Refresh Ethereum. Oke, kita coba buka di Chrome deh. Oh ya, kita belum ini. Kita belum enable ya. cd etc nginx apa nih, sites available. Nah, kemudian kita bikin dulu sudo ls, kita bikin symlink dulu ya. Apa perintahnya? Grab. Nah, ini perintahnya sudo, tapi project kita tuh yang it tadi ya. Mana nih? Nah, ini dari sites available. Nah, kita enable dulu. Oke, baru kita restart nginx nya. Mana perintahnya tadi? Kita restart. Nah, udah. Sekarang kalau kita cek sudo system control status nginx, oke, udah jalan. Sekarang refresh. Nah, ini permission denied katanya. Open file permission denied. Oh, ini storage framework. Oke, kita ini dulu, ini masalah permission doang. var www Ethereum cd lagi, cd ke storage. Nah, ini story kita lihat dulu, soalnya saya pernah ini Chhamod. Nah, ini kita kopas saja, testing gitu ya untuk fields session. Ini ngasal aja kayaknya logs ini gitu. Logs lagi tadi ya log ya, level log. Oke, refresh. Nah, sekarang untuk di framework session ini, nah udah. Oke, udah berhasil. Kita coba register dulu ya, login. Akunnya belum ada ya, admin Sami gitu ya, sami@gmail.com, samidev 123. Nah, udah berhasil nih ya. Oke, udah berhasil, tapi dia nggak muncul. Refresh. Oke, kenapa tuh? Oke, kita lihat getting location. Oke, karena ini harus secure ya kalau mau akses lokasi. Berarti kita harus bikin ini jadi HTTPS. Nah, caranya di mana tuh, di etc nginx sites available. Nah, sekarang kita bikin dulu sertifikatnya biar bisa HTTPS. Nah, caranya itu apa ya? Pakai certbot. Kita pakai certbot. Nah, ini sudo certbot min nginx min d. Nah, kemudian nama subdomainnya apa ini ya? Nah, ini kita kopas Ethereum. Ini sudo certbot nginx, kita mau kasih ini sertifikat, kita enter. Oke, kita lupa certbot. Nah, oke, kita tungguin, dia bakal request sertifikatnya. Nah, sukses. Ini kalau kita lihat nama si Ethereum,
Nah ini udah ada harusnya sertifikat. Nah ini ya sertifikat key-nya. Oke. Nah sekarang kita refresh. Nah udah HTTPS. Oke. Sekarang kita login lagi. Sekarang dia udah HTTPS. Tadi apa ya, sami dev 123. Nah dia minta lokasi, allow. Nah nanti bakal muncul rekomendasi tempat restoran terbaik gitu ya, yang terdekat gitu ya. ayam apa ya, ayam bakar, cari bom. Nah udah, oke ini udah berhasil ya, kita udah berhasil ngedeploy, udah bikin ini juga dia jadi HTTPS pakai Certbot ya. Certbot itu dia pakai ini, Let's Encrypt. Nah untuk manage ini sertifikatnya. Oke gitu, jadi kesimpulannya pertama tadi kita butuh VM, kita perlu DNS juga, kita perlu domain ya, boleh domain, nanti boleh kita pasangin subdomain. Kemudian Nginx ya, di servernya kita perlu Nginx, kita perlu PHP FPM, kita perlu Composer, kita perlu Node.js, kita perlu apa lagi tadi ya, MariaDB gitu ya. Oke, itu aja cara deploy Laravel ke VM. Nah gitu, lihat rute. Nah gitu ya,